manfaat yang sudah didapatkan dari bergabung di GIS. Oke, baik, silakan dari Jember, Ibu Aling. Wah, ini dia. Bentar, Pak Rudi, saya buka dulu mute ya. Ya. Oke, sudah semuanya, silakan. Oke, silakan, Bu Aling. Selamat malam semuanya. Malam. Sip. Kalau testimoni saya mungkin ada yang sudah pernah mendengar, atau Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendengar mungkin bisa dapat manfaatnya ya. Saya bercerita di sini soal pemeriksaan HCA, pemeriksaan untuk kesehatan. Testimoni saya, awal pertama saya mengenal akan alat HCA ini kira-kira berapa tahun yang lalu lah. Awalnya saya nggak percaya, karena saya pikir masa sih hanya dengan memegang begitu aja, 1 menit aja kita bisa mengetahui kondisi badan kita. Nah, pada saat itu saya dicek itu, saya ya karena sudah nggak ada cek lagi, yang bagian ngecek dia bilang, ayo kamu saya periksa aja. Oh nggak usah Pak, saya ini olahragawan, saya kan suka main bulu tangkis. Terus ya, menurut saya sih nggak pernah sakit. Minum juga nggak suka yang manis. Nggak suka makan yang manis-manis pula. Saya pikir, saya sehat Pak, saya nggak pernah sakit. Dan usia saya pada waktu itu mungkin ya masih sekitar 30-an lah. 30-an, masih belum tua menurut saya. Tapi yang bagian periksa nggak apa-apa, dicek aja. Nanti lihat kondisi badan saya seperti apa, begitu. Ya udah, akhirnya saya cek. Setelah hasil itu keluar, di situ menandakan dia langsung kasih tahu saya, Bu Aling, kamu coba cek ya di lab untuk gula darahnya, dia bilang gitu. Wah, nggak mungkin Pak Iksan, saya ini nggak pernah makan manis-manis, saya gitu. Nggak mungkin saya diabetes, saya gitu. Oh nggak mesti sakit, dia bilang begitu. Tapi untuk lebih pastinya kamu lab aja, gula darah puasamu berapa, dia begitu. Tapi saya nggak langsung lab, cuman dalam hati saya, habis dicek itu saya gini, masa sih saya ini diabetes, saya gitu. Orang saya itu nggak pernah luka juga, ya sembuh, nggak pernah ada gejala seperti itu. Akhirnya, kebetulan mama saya waktu itu kena DB, dan harus cek darah pada saat itu. Saya langsung keingat, oh iya ya, saya disuruh lab sekalian. Akhirnya saya lab gula darah puasa. Setelah keluar hasilnya benar. Hasil gula darah saya itu masih normal, tetapi di batas terakhir pengampunannya. Jadi kalau 90 sampai 125, saya di 125-nya. Nah, saat itu saya langsung begini, hebat juga ya alat ini ya, saya bisa tahu. Nah, untungnya makanya kita bergabung di GIS itu yang paling luar biasa menurut saya. Coba pada saat itu saya nggak ikut cek lab itu ya, cek itu, mungkin sampai sekarang saya nggak tahu gula darah saya berapa. Karena menurut saya nggak perlu lab, karena saya nggak sakit. Karena orang yang cek lab itu pasti karena dia sakit, baru dia cek. Jarang orang yang mau cek itu setahun sekali, 2 tahun sekali begitu. Apalagi diam-diam cek gula darah puasa nggak mungkin. Tetapi dari hasil saya cek lab HCA ini ya, cek HCA ini benar-benar mengetahui kondisi saya sendiri. Paling tidak saya bisa mencegah saya tidak diabetes. Memang saya masih normal, tetapi kalau saya masih lakukan apa yang saya lakukan kemarin-kemarin, ya tinggal tunggu waktu kapan saya diabetes. Karena saya juga ada turunan diabetes dari nenek saya, dari papa saya. Nah, ternyata setelah saya lihat ke belakang, pola makan saya itu yang tidak sehat. Setelah saya telah, saya dari apa ya? Kok saya bisa diabetes? Saya lihat dari turunan. Tidak, Pak. Ternyata saya itu paling suka minuman kemasan, Pak. Seperti susu ultra. Itu segala varian saya punya, Pak. Jadi lemari es saya itu kalau dibuka seperti Indomaret, Pak. Jadi mau cari UC 1000, semua varian saya punya. Terus minuman jus-jus yang apel, jambu, itu saya semua punya. Sekali beli langsung 1 karton. Nah, itu saya konsumsi setiap malam. Dengan cemilan
Cemilan yang rasanya asin, tidak manis ya, asin. Setelah saya telah ternyata itu yang membuat saya diabetes saya tidak normal. Jadi setelah saya tahu diabetes saya seperti itu, saya langsung buang semua. Sampai sekarang saya nggak pernah minuman kemasan. Iya buang Pak, buat apa? Jadi penyakit buat saya. Nggak mau saya. Makanya kasih yang lain minum. Hah? Kasih Pak. Kalau orang Indonesia, ya makan apapun minumnya pasti teh botol. Kalau saya sekarang disuguhin teh botol, sorry aja, nggak mau saya. Jadi itu yang membuat kita diabetes kita tidak normal. Makanya setiap saya cek HCA, saya pasti kasih tahu orang yang saya cek. Udah, kalau sudah ada warning seperti itu, diabetes, ya nggak mesti sakit. Makanya harus dicek, itu gula darahnya berapa. Kalau sudah seperti saya, sudah diambang-ambang, nanti kalau sebentar lagi nggak normal, ya udah, bertobatlah. Jangan makan minuman yang seperti itu. Nah, inilah, untungnya kita bergabung di GIS, kita mengetahui kondisi badan kita. Paling tidak, itu raport kita untuk kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai jadi sakit. Tuh, nah, testimoni saya seperti itu. Yang kedua, saya juga pernah mengecek orang itu hasilnya di organ intimnya cewek itu ada miom. Nah, ini saya nggak sengaja mengetahui testimoninya ini. Setelah saya cek, upline-nya yang cerita sama saya. Dia bilang, inget nggak teman saya yang itu yang kapan hari ikut cek? Yang mana ya Bu? Oh itu loh, yang katanya Cece dia ada miom gitu. Oh iya, yang saya suruh cek, suruh itu ya, ya kayak gitu. Enggak, pasmir. Saya bilang suruh pasmir, hasilnya suruh cek sama bidan atau dokter kandungan, saya bilang begitu. Tetapi dia tidak percaya. Dia pikir, alah ini apa gitu. Mungkin dia seperti itu. Tetapi setelah 3 bulan kemudian, ternyata benar. Miom dan harus dioperasi. Nah, kalau 3 bulan sebelumnya, kalau dia percaya dengan alat kita, mungkin dia nggak perlu operasi. Hanya dengan obat aja dia sudah sembuh. Ya. Nah, itu testimoni yang menurut saya, buat Bapak Ibu sekalian, harus yakin dan percaya bahwa alat GIS ini benar-benar luar biasa. Jangan dianggap remeh, hasil yang sudah kita peroleh itu harus benar-benar dijaga. Jadi jangan gini, walah masih gini, belum tentu begitu, nggak ada gejala. Kadang orang begitu, Pak, umpama di situ asam urat kelihatan di situ, Pak cek ya gitu. Enggak, saya nggak pernah ngilu, enggak saya nggak pernah kaku-kaku. Loh, kalau sudah seperti itu malah bahaya, karena nggak ada lampu kuningnya, tiba-tiba langsung merah. Nah, itulah. Makanya saya benar-benar luar biasa ya alat ini ya. Saya pikir, waduh ini luar biasa ini. Jangankan kita yang di begini aja ya, kalau kita nggak lab, kita nggak tahu kondisi badan kita. Tapi dengan alat ini, dari atas sampai bawah kaki kita bisa tahu semuanya. Itu sangat luar biasa. Sampai gigi dan rambut pun kita ketahuan. Betul. Jadi, Bapak Ibu bisa lebih yakin dengan alat kita. Ya, itu ini pengalaman yang berharga sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Oh, thank you Aling ya. Thank you. Jadi ini testimoni yang luar biasa ya. Jadi ya saya sih sudah tidak perlu cerita apa-apa. Tadi rasanya yang sudah diceritakan Aling sudah sangat lengkap ya. Kita orang GIS ini benar-benar hari ini kalau kita bisa pahami nilainya, ya jujur makanya ya temanku saat aku kasih tahu harganya ya saat dia setelah selesai cek ya. Saya temanku dia bergabung itu kita hanya cerita dia langsung oke, saya mau cek dan sebagainya, dia nggak tanya harga ya, dia nggak tanya harga ya, dia langsung dia mau cek setelah kita cek apa semua satu pasang suami istri, dia baru tanya oke, saya harus bayar berapa ya, saya kasih tahu dia berdua ya nilainya hanya sekian, dia langsung bener nggak salah dan sebagainya ya. Kenapa? Karena ya dia udah biasa, dia hanya cek jantung apa itu bayar 7 juta, bayar 8 juta itu sudah biasa. Dia cek kecil-kecil aja sudah habisnya sudah banyak kayak gitu. Jadi dia tahu cek segitu banyak, apalagi dia tahu hasilnya seperti itu dan sebagainya. Wah, ya jadi
ya semoga ya seperti kayak yang Pak Bente sering ceritakan, ya kita mau membantu mereka yang di golongan menengah. Ya memang satu tantangan adalah apa? Golongan menengah itu jarang yang mereka paham kesehatan. Jangankan ngomong berapa, mungkin mau ngomong 100.000 aja bagi mereka tetap mahal. Gitu loh. Ya, jadi itulah yang kita harus terus kasih sadar ke mereka ya. Mereka Saya harus jujur, informasi, Pak Luki, ya. Pak Rudi, jujur ya. Sorry dari testimoni Aling ya. Kalau tidak salah, yang namanya kencing manis itu kan masalah di pankreas, ya. Kalau pankreasnya sudah rusak, alias sudah kencing manis, oke, ya sudah lewat batas. Artinya pankreasnya sudah rusak. Kalau tidak salah itu sudah nggak bisa sembuh ya, oke. Saya punya orang tua, papa saya sudah umur 80 tahun sekarang, oke. Ya, dia sudah ketahuan kencing manis itu semenjak umur 60-an ya. Oke, kan dulu kan nggak tahu, dia tidak mengerti, dia kirain sehat nggak apa-apa. Oke, tahu-taunya langsung naiknya tinggi sekali. Wah, itu kalau menurut dokter kalau luka sudah nggak mungkin nutup punya itu. Oke, nah jadi untungnya karena dia sangat hati-hati, jaga dan sebagainya. Sekarang kalau saya lagi lihat dia makan obat yang namanya kencing manisnya itu, aduh setengah mati. Oke, ya apa boleh buat karena udah terlalu tinggi, pankreasnya udah rusak ya. Nah, kita mau tolong pakai apa? Mau pakai SOD, pakai SGM udah nggak mempan lagi karena udah terlalu tinggi, ya, udah terlalu tinggi. Jadi jujur, ya, dari kita gerakan Indonesia Sehat itu, ya tadi Aling cerita itu mungkin semua orang mungkin nggak terlalu memahami ya. Yang saya nangkap Aling cerita itu jangan sampai kena. Kalau sudah kena, udah repot. Udah nggak bisa diselamatkan lagi. Malah ada konyol orang jawabannya gini, nggak apa-apa kan kita ada BPJS. Aduh, itu konyolnya minta ampun. Masa sudah BPJS kan itu adalah bagi orang yang kalau sudah masalah sudah sakit. Istilahnya umpama dia sudah sakit serangan jantung, dia pergi ke rumah sakit, ya udah nggak usah bayar BPJS. Ya nggak bayarnya itu karena ya biaya dokternya, biaya rumah sakitnya. Tapi ingat loh, nyawanya ya habis. Udah, kalau bisa diselamatkan, kalau nggak bisa, bukan masalah duitnya, masalah nyawanya itu. Jadi banyak orang nggak ngerti, nggak apa-apa aku punya BPJS, karena mereka jawab itu konyol. Jadi saya nggak ngerti mereka nangkap atau tidak ya. Jadi seperti tadi Irwan ngomong, ya saya ada cerita mengenai sehat itu kaya, oke, resikonya kaya. Miskin itu kalau kita sakit, oke, resikonya miskin. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah tahu, oke, kesehatan kita, jangan konyolnya setiap hari olahraga, tapi tanya dia, bagaimana kondisi tubuh Anda? Kamu tahu sehat dari mana? Nggak tahu, ya harus pergi cek kan? Nah, kita sudah cek, kita sudah tahu kondisi tubuh kita cek ulang lagi 3 bulan berikutnya, kita udah tahu wah sudah ada GPS-nya, sudah ada arahnya, apa yang dipantangkan, apa yang nggak boleh makan dan sebagainya, kita udah mulai atur. Kenapa kita bisa resikonya kaya? Karena setelah Anda mengetahui kondisi tubuh Anda, maka Anda sudah mengetahui bahwa sehat itu bukan saja penting namun genting, ya Anda bisa sampaikan ke orang-orang. Dengan pengalaman sehat Anda ini, sampaikan ke orang-orang, maka Anda mendapatkan sebuah rezeki. Itu yang saya maksud resiko kayanya itu. Setiap orang yang Anda sharing kepada mereka, kan Anda dapat rezeki. Mau secara finansial, bahkan juga secara duniawi akhirat. Oke, kita pasti dapat. Namun kalau kita bicarakan, kalau kita udah sakit, resikonya miskin. Kenapa? Kalau kita sakit, satu tertunda kita kerja, mana mungkin ada perusahaan yang kepingin untuk menggaji seseorang untuk sakitnya berbulan-bulan contohnya. Oke? Nggak mungkin, pasti dipecat itu orangnya. Tapi ingat, dipecat masih bukan, dia risikonya miskin. Kenapa? Karena kalau dia adalah tonggak, dia adalah untuk ekonominya keluarga. Kalau dia yang sakit, bukannya keluarganya bagaimana? Anaknya berantakan, istrinya berantakan, benar nggak? Mau sekolah nggak bisa, makan bermasalah, dan sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan masalah-masalah yang akan muncul skala orang itu kena risiko mendadak tersebut. Bukan cuma dia mendadaknya mati aja, kalau langsung meninggal mah nggak apa-apa. Jujur, nggak apa-apa ya, maksudnya ya udah, berarti keluarganya udah tahu, udah jelas, mungkin anaknya nggak sekolah karena ya sudah nggak ada duit kan, ya istrinya maaf ya, nggak tahu mau kemana lagi, kawin lagi atau apa, nggak tahu lah, kita juga bingung, benar nggak? Nah, itu yang terjadi.
Maka kita merasakan kenapa kita bangga, kita bahagia, kita ngomong dengan suara yang lantang seperti apa yang dibicarakan oleh Taufik. Kenapa Ali mau cerita dengan begitu semangat? Kenapa Bu Dewi ya sudah umur kepala 7 aja pun begitu semangat terus berbagi? Karena yang didapatkan nilainya ini berbeda. Kenapa hari ini Pak Luki masih tetap mau menjadikan host untuk bagi? Kalau dilihat duit, nggak ada duitnya untuk sementara ini. Tapi berbagilah, oke? Ya, kalau semua orang bisa sehat, semua orang bisa mendapatkan manfaat itu, bukan enggak? Oke, big data sudah terkumpul. Terinfo. Tadi Pak Irwan ngomong satu, GIS sudah semakin dikenal orang. Ya, siapa yang membuat orang kenal? Kita mengenali, kita mempromosikan. Kenapa kita nggak berani? Teruskan. Sekalipun saya tahu, masih kadang-kadang malu-malu, ya masih diska orang, kadang-kadang menjadi kayak down. Nggak usah. Kenapa? Yang kita bagikan adalah satu yang bermanfaat. Oke, ya sangat bermanfaat bagi semua orang, nilainya super. Saya mengatakan, ya sekali lagi saya tekankan, rokok aja membunuh seseorang aja, dia iklan terus laku. Kenapa kita sehat, kita iklan, kita kurang iklan, kita takut iklan. Rokok aja berani sampai pede dia iklannya. Sampai membunuhmu ditulis oleh pemerintah, bahkan ditulis seleramu. Kan lucu. Ya kan? Nah, disinilah iklannya seperti itu. Makanya kenapa mereka menyesatkan, oke, orang-orang yang kena ya korban iklan. Ya disesatkan itu semua manusia itu. Ya, jadi jujur aja saya mengatakan maaf ya, saya mengatakan kita di sini perlu dengan kebanggaan. Ya, saya juga sangat bersyukur bisa ada di komunitas ini, bisa kumpul dengan Anda dan semua. Oke, sekalipun ya masih banyak yang masih belum memahami apa itu GIS, apa itu programnya, Pak kok bisa murah kayak gini, saya kasih tahu teman-teman Anda deh. Kira-kira Anda bisa mengetahui 40 macam fungsi, ya fungsi jantung, fungsi otak, fungsi apa dan sebagainya. Ya kalau Anda bisa mendapatkan informasi ini, Anda mau bayar berapa duit? Seharusnya Anda bayar, oke, lebih dari 20 juta, bahkan lebih. Tapi karena di sini Gerakan Indonesia Sehat, Anda mendapatkan sponsor, bersyukurlah. Hanya 600.000 dapat lagi hadiah-hadiahnya. Dapat lagi sponsor. Tujuannya apa? Mau kita promosi. Mau kita membangun negeri kita, Indonesia. Oke? Maka bergegas. Ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kehabisan. Benar nggak? Mari kita sama-sama. Makanya di sini, thank you ya Bu Aling yang bisa membagikan satu pengalaman yang cukup berharga. Ingat, baru tadi saya ngomong sama anak saya. Kadang-kadang hidup kita boleh berpengalaman. Tapi khususnya untuk kesehatan, jangan sesekali berpengalaman. Mengerti saya punya maksud? Wah, saya sudah berpengalaman stroke, baru sadar. Wah, saya nggak boleh makan berminyak-minyak. Saya baru berpengalaman kencing manis. Wah, baru saya sadar nggak mau makan gula. Itu kalau, oke, sudah berpengalaman, berarti sudah nggak ada ampun lagi. Benar nggak? Oke, jadi bersyukurlah teman-teman kita semua di sini, karena kita nggak mau berpengalaman, maka disebut kita adalah orang-orang yang bijaksana. Oke, mengambil tindakan yang bijak. Thank you very much semua. Ya, saya ada tambahan Pak. Ya, Kalau kita berbicara harga, banyak dari kita sekalian, banyak orang yang kita ajak pasti bilangnya, kok mahal sih 600.000. Mereka berpikirnya itu adalah beli kaos dan sepatu. ya. Itu makanya mereka berkata mahal. Nah, saya itu di Banyuwangi, saya ada memeriksa bapak satu, dia masih sudah tua sih, yang waktu kita ke Banyuwangi ya Pak Rudi, itu kebanyakan memang kaum Manula. Yang hadir itu mereka semua. Nah, kalau orang Manula sudah tahu sendiri ya, mereka pasti lebih detail. Tanyaannya lebih banyak. Pertanyaannya itu banyak banget. Nah, saya juga agak deg-degan ya, karena saya lihat mereka sudah bawa hasil lab. Ya. Semua pegang hasil lab. Saya berpikir, waduh, ini nanti kalau saya jelaskan, kira-kira sama atau enggak ya sama hasil labnya. Benar, dia dengerin saya. Setelah saya sudah dicek, saya jelaskan semua permasalahannya dia apa, dia langsung begini, Mbak, ini ya, saya tuh baru kemarin cek dia gitu. Saya ke dokter. Saya ceknya tuh 750.000 loh Mbak, cuma 5 organ aja dia begitu. 5 aja yang dicek seperti asam urat lah,
terus gula darah kayak begitu yang dicek 700. Kolesterol biasa. Ya kayak gitu kan? Pak yang dicek. SGOT, SGPT, Ya, itu kayak kan. gitu-gitu Pak. Itu 750.000 menurut beliau. Itu di 3 lembar aja. 3 lembar. selembar. Saya juga cek di Singapura 2 juta lebih. Dia hanya nunjukin ke saya hasil depannya aja, hasilnya aja itu aja. Itu dia aja. Berapa Pak? 750.000. Tahu gitu saya nggak usah cek ya Mbak. Yang dibilangkan sama Mbaknya nih sama persis sama dokternya yang bilang sama saya gitu. Nah saya di sini 600.000, nggak sampai 600 ya Pak. Waktu itu masih 380.000. Dia 750.000. Di sini masih dikasih kaos sama sepatu. Saya pikir waduh, inilah. GIS ini loh, kekuatan kita di sini. Seharusnya kita sebagai orang GIS ya, kita lebih yakin sama alat kita. Kita nggak perlu takut gini, oh kok mahal banget gitu. Nah ini contoh satu. Hanya cek begitu aja, penyakit yang dia derita loh, bukan organ tubuh. Bukan penyakit yang belum diketahui. Itu aja 750.000, masih dikasih sepatu sama kaos. Itu belum jantungnya itu. Menurut saya ini sebagai ujung tombak kita untuk kita bisa mengajak orang untuk hidup sehat. Ini loh, hanya jaga diri biar nggak sakit aja, kita masih dikasih kaos sama sepatu. Untuk saya kasih contoh ya, saya sharing kepada Bu Ali ya. Kita lihat ya, orang yang disuruh oleh dokter pergi cek, ya orang yang benar-benar sadar akan cek. Kita lihat ya, begitu banyak. Buktinya apa? Buktinya Prodia buka di mana-mana. Paham nggak? Cuma kebanyakan orang nggak tahu kita ada cek yang begitu canggih, mengerti? Ya, makanya jujur aja saya mengatakan kalau kita bisa cuap itu semua, saya yakin besok Prodia angkat tangan sudah. Saya kasih tahu, dia pakai lab, mereka menggunakan cara mereka karena kerjasama dengan dokter. Paham nggak? Dia teknologi canggih, dia kerjasama dengan dokter. Dokter mempunyai laporan begini-gini. Ya, tentu mereka mahal kan? Saya kasih tahu kepada Anda, inilah mereka punya lab begitu banyak loh, begitu besar loh, dan kamu harus tahu loh, kalau nggak ada konsumennya, bagaimana dia bisa bertahan terus, ya kan? Kenapa dia bisa murah? Dia pasti mahal punya. Kenapa mereka bikin begitu mahal? Kita ini masih tetap dalam tahap sponsor, subsidi dan sebagainya. Ya jujur, ya kita jangan anggap wah karena kita kalau hari ini gue mau gunakan tenaga kita semua medis semuanya kita training kita punya orang, kalian semua nggak punya alat. Saya mengatakan, nah kalian gue ini kok gampang nggak begini? Saya yakin ya, kalau kita punya orang cek semua, lo ngomong 1 juta, kamu juga bayar. Betul nggak? Kenapa? Karena gue harus bayar gaji, bayar perusahaan, bikin gedung gede-gede. Gampang kok kalau 1 juta, lo bangun gedung, apa susahnya? Nggak susah kan? Tapi kita pelan-pelan dulu, kita mau memasyarakat, mau membangun GIS. Nanti saya kasih tahu ya, cek ulang tidak 100.000 lagi nanti saya kasih tahu. Pasti akan naik harga. Oke, kenapa? Semua itu program karena alat itu kita punya hak. Saya ada tujuan tertentu, ada target tertentu. Oke, ya jadi semua kita sudah membahas itu semuanya. Jadi hargailah sekali masih dapat sponsor, dapat didukung dan sebagainya. Ingat, ya yang penting itu manfaatnya. Betul, link 3 lembar aja. 3 lembar 5 macam sudah 750. Kita 40 macam. Lu bayangin coba, ya. Itu bukan masalah murah atau mahalnya. Ya, jujur saya mengatakan kita kalau mau cari untung tidak di sini, jujur aja. Oke, ya kita maunya semuanya sehat. Oke, nanti duitnya ilmunya dikasih di HIP, mereka berkembang. Betul nggak? Nah, inilah pelan-pelan kita membangun. Oke, ya, thank you, Link. Kasih tahu mereka link, suruh dia pergi Prodia cek aja udah. 5 macam aja, coba tanya berapa duit. 50 fungsi organ berarti bayarnya harusnya 5 juta. Ya, makanya. Ibu Dewi sering cek kok ke Singapura, belum tiketnya, belum apanya, berapa juta kamu habis? Nggak cukup 20 juta. Nggak cukup 20 juta itu, Pak. Betul. Apalagi cek yang spesifik ya. Seperti kayak Mary, dia cek ya karena dia punya hemoglobinnya, ada kekurangan darahnya, ada lempengan apa yang kurang itu dicek lagi sampai detail dan sebagainya. Wah, itu mah bayarnya mahalnya minta ampun. Ya kan? Nah, jadi di sini bersyukurlah ya kita di sini. Makanya tidak salahnya karena Pak Taufik sudah nangkap ini dia punya nilai. Wih, ngomongnya ini suaranya melengking. Saya kasih tahu ada 10 rumah dari sini bisa kedengaran Pak Taufik lagi presentasi. Kenapa? Karena dia punya keyakinan penuh dengan
dengan kepercayaan itu. Oke? Betul nggak Pak Taufik? Betul. Betul Pak Bentek. Luar biasa. Kita bagi nilainya kepada masyarakat Indonesia. Nilai sebuah kesehatan. Betul. Kan sudah pernah tim saya kan dari Tanjung Morawak bawa hasil cek itu langsung banyak dokter spesialis. Apa kata dokternya? Ini hasil ceknya seperti ini, Ibu, mau tahu harganya berapa? 30 sampai 40 juta. Tuh kaget ya. Tuh, langsung juga ke dokter kemudian. Kalau pengalaman di lapangan Kalau- sih kita udah Kalau sering. mau kita kerja sama dengan dokter, oke, mungkin pengecekan itu semua 40 macam fungsi itu bayarnya pasti 2 juta, 5 juta, 10 juta. Oke? Ya, maaf ya. Kenapa kita nggak kaya kalau begitu? Betul tuh Pak. Cek aja 5 juta, 10 juta, 40 macam fungsi. Satu fungsi 1 juta aja. Nanti dokter bilang, ya udah, itu dicek aja. Ya, paling murah 5 juta, paling mahal 40 juta. Satu fungsi 1 juta. Ya kan? Contohnya. Ya kan? Kita bangun gedung lah tinggi itu. Benar nggak? Karena dokter suruh cek, dia harus cek kan? Manusia itu aneh. Kalau dokter suruh cek, dia bayar. Kalau kita, dia sendiri cek, dia nggak mau bayar. Kan aneh kan itu manusia. Itu otaknya ada di mana coba? Betul nggak? Kenapa dokter Betul. suruh dia cek, dia pasti cek? Apa? Saya juga aneh. Dokter yakin dia, Pak Pak. dokter, emangnya gimana? Ya Bu Saudur, benar nggak? Kalau dokter, tuh di sana cek. Dia pergi cek kan? Aneh. Tapi disuruh dia cek sendiri, nggak mau dia. Dapat sepatu lagi, dapat sponsor. Tujuan kami adalah kasih sepatu dan kaos itu. Tujuan dia mau merubah gaya hidup. Ya, dia mau berubah. Kalau dia tidak mau berubah, makanya 3 bulan mau dicek kembali lagi. Kalau enggak, mana ada hasil. Kalau kita bikin mahal-mahal, orang itu mana sanggup. Kan intinya kan begitu. Ya. Kita nggak mau. Kita maunya mereka sanggup. Ya benar-benar kita mau bantu mereka. Itu yang paling penting. Oke? Sip. Ya, jadi harus di-follow up kembali. Cek kembali itu penting. Ya, jangan sampai udah jatuh sakit. Ya. Ya, Ya, Bu Sudur. sudah. Puluhan juta itu nggak cukup itu duitnya. Ya kan? Nggak cukup itu. Oke, baik. Ya, Itulah manusia. Bapak Ibu semua, ya, hari ini malam ini testimoninya sangat luar biasa ya dari Aling, ya, terutama itu tadi sudah bagi saya itu informasi itu sudah sangat-sangat penting ya. Nanti ini rekaman ini nanti harus kita bagikan ke teman-teman semua, semoga bisa dipakai ya untuk bisa disebarkan ke ya, prospek, kenalan, saudara, siapapun ya, untuk membantu menyadarkan pentingnya ya kita untuk mengetahui data. Ya, memang kuncinya cuma di kesadaran aja, ya, sadar untuk sehat itu, karena orang nggak ngerti di usia kita di Indonesia itu mereka nggak pernah sadar tentang pentingnya data kesehatan itu. Ya, bingungnya kalau udah sakit tuh mereka baru bingung, wah gimana semua tanah jual, rumah jual, sapi jual, semua jual, nggak. Bingungnya saat sakit. Ya, saat sehat mereka nggak pernah peduli untuk jaga. Semoga GIS bisa membantu masyarakat semua untuk bisa hidup lebih sehat. Oke, untuk mengakhiri Pak Rudi, sorry sebentar. Kemarin semalam mau tidur dan setelah bangun pagi, ya sudah belum melihat diri Anda di dalam cermin itu sudah? Udah. Ya, pada saat Anda mengatakan bahwa Anda mencintai diriku sendiri, oke, mencintai dirimu, oke, apa perasaan kamu? Nah, itu nggak usah jawab, ya. Oke, ya, pada saat Anda mulai mengatakan Anda mencintai keluargamu, di saat itu, oh, dia sudah mulai mengatakan kejujuran kepada kamu. Oke, sudah mulai. Di saat itu, Anda sudah pasti akan pikir kembali mana yang terjadi dalam kehidupan Anda, benar atau tidak. Oke, pada saat Anda mengatakan Anda mencintai semua orang, ya, oke, jujur aja saya mengatakan Anda ada benci gak orangnya? Orang-orang yang Anda benci, orang-orang yang Anda gak suka, orang-orang yang membuat Anda bete. Di saat itu, wajah kamu sudah langsung berubah. Oke, ingat, Betul, Pak. itu harus terus berlatih, Tahu, Pak. ya berlatih untuk membuka pikiran Anda, membuka jiwamu, oke? Ya dimulai dari diri Anda mencintai dirimu. Kadang-kadang Anda kesel dengan dirimu sendiri, betul nggak? Bisa jadi kan? Kenapa Anda kesal? Anda pun nggak tahu kenapa Anda kesal. Oke? Nanti siapa yang kasih tahu kamu? Anda tatap dia terus wajahnya, tatap lebih dekat sedikit, oke? Maka di saat itu Anda sudah akan, oke, cari tahu ya kenapa you kesal kepada dirimu, oke? Ini, disitulah dia akan memberi jawaban kepada Anda. Oke, sekiranya kalau Anda merasa kesel, merasa yang negatif, oke, Anda ingat, bertobatlah. Oke,
ya bersyukurlah, ya berdoalah. Oke, ya. Anda tidak mau melakukan hal seperti itu lagi. Oke, saya mengatakan di sinilah kalau Anda terus ulang 3 bulan saja, kalau Anda bisa merasakan yang positifnya, wajah Anda gak usah pakai kosmetik, dia langsung kinclong. Oke, dia bersih. Yang umur 70 tahun jadi 55. Yang Yang umur 35 tahun jadi 21 tahun. yang 50, Ya, yang saya 25. tahu ya, kalau Anda mendapatkan hikmahnya dan Anda benar-benar positif, berpikir positif dan berjiwa besar di saat itu. Oke, Amin. mulai. Ya, Amin. thank you. Selamat malam. Oke, semuanya Thank you. sehat. Selamat malam semuanya. Harus Kita foto bersama. Malam semua. Arudi, Ya, ini ada salah satu ya, Pak Fadila ini sudah 3 kali dia ikut Zoom, mungkin bisa ditanyai sedikit. Pak Fadala, ya. Kepada apa? ya, Yes. saya baru 3 kali ikut di Zoom. Ya. Silakan Mbak Fadala, silakan audionya dibuka. Ya, Malam semuanya. Ya, Malam. Ya, mohon maaf belum bisa banyak komentar. Ya, saya masih nguping terus, oke. masih penyesuaian. Yang jelas masih mempelajari berkas-berkas ini karena masih buta selama ini. Nggak apa-apa. Bisa ditanyakan Kalau Anda perlu ditanyakan, siap. Nah, saya tanya itu, Pak, kalau makan siang obatnya lupa siang itu apa bisa jadikan 1 malam itu? Obat apa, Pak ya? boleh. Enggak, dia minum SGF. Oh, Itu kalau bukan. itu langsung tanya ke Bu Dewi aja, Pak Fadala. Ya itu. Ya, kalau itu langsung tanya ke Bu Dewi aja, Pak Fadala. Ya, Saya Ya, WA, ya. nanti saya WA. ya, tolong Bu Dewi ya. Ya. Sekaligus minta nomor teleponnya follow dewe yang Jember ini biar kenal. Tuh. Oke, Pak. Siap, Pak. Mas Fauzi, Mbak Yuli, Oke, baik, siapa lagi ya. itu? Sehat-sehat Pak Fadala, ya sering-sering kontak Alhamdulillah dengan sehat. sering kontak Ya. dengan Bu Dewi ya supaya bisa lebih paham tentang hidup sehatnya. Ya, tak mampir ke Bu Dewi kapan-kapan ini Bu Dewi ya. Ya, silakan. Oke, baik Bapak Ibu semua, silakan dibuka videonya, kita foto bersama. Oke, sambil mau foto bersama, saya tambahkan sedikit nih Pak Bentek bilang tadi ya, boleh ya? Selain Boleh, Pak. Silakan, Pak. Bebas. sendiri, Bebas. Nanti nggak difoto kalau nggak boleh. lebih bagus lagi kalau bisa berterima kasih kepada tubuh sendiri yang sudah sekian puluh tahun jadi tempat jiwa kita bersemayam. Tuh. Ya. Ya. Berterima kasih pada diri sendiri, pada organ tubuh kita sendiri, terutama jantung kita. Oke, baik saya foto sekarang ya. Oh, Betul. Mantap. Oke, mantap. Ya, hargailah Anda yang masih miliki ya. Mulai daripada diri Anda sendiri. Ya, sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Sampai Rudi, jumpa Pak besok. Bentek, Siap-siap Pak Taufik ya bicara ya. Terima kasih, Bunda. Bapak Fadala, Mul, Pak Mul, Dewi. Bu Sri Tiana. Makasih. Oke.